في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Komen saya yang terakhir begini, saya ingin pesan kita sama-sama untuk menjaga Bung Karno memang benar bahwa dulu perjuangan beliau memang jauh lebih mudah karena memang dulu yang dihadapi adalah kelompok ada cepat dan sebagainya. Tetapi sekarang memang tantangannya jauh lebih kompleks dan lebih rumit ya, karena yang dihadapi adalah bangsa sendiri. Yang dihadapi adalah bangsa sendiri, jadi memang lebih kompleks, lebih rumit begitu, jadi lebih susah begitu. Sekarang ada banyak beberapa orang yang pakai batik kayak saya, pakai batik tapi otaknya khilafah melulu. Itu si Felix Siome itu kalau ngomong mana-mana pakai batik, otaknya isinya khilafah. Jadi memang agak susah. Sama sekarang tantangannya jauh lebih kompleks dan rumit. Karena yang dihadapi sama-sama berhidung pesek kayak saya, sama-sama berkulit gelap kayak saya, sama-sama kecil kayak saya. Jadi agak sulit, agak kompleks, agak rumit karena yang dihadapi adalah bangsa sendiri. Tapi satu hal yang ingin saya tegaskan di akhir ini adalah silahkan kita mau berekspresi tentang apa saja silahkan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Bambang tadi. Kalian mau berorganisasi ini, memeluk partai politik ini, memeluk wacana keislaman ini, mau jadi salafi silahkan, mau mengikuti ini itu silahkan, tapi tetap harus dalam koridor-koridor yang sudah kita sepakati bersama. Agama saya setuju harus betul-betul menjadi ruang privat. Anda nggak masalah mau bercadar juga silahkan, itu terserah. Mau berjilbab terus menerus siang malam sampai tidur lagi juga silahkan, nggak masalah. Siapa yang melarang? Siapa yang bilang saya anti hijab? Siapa yang bilang saya anti cadar? Nggak masalah. Menjadi masalah kalau Anda itu mengeksternalisasi, menjadikan yang privat itu menjadi publik, memaksa orang lain untuk melakukan ini itu, melakukan maksa orang lain untuk bercadar dan seterusnya dan seterusnya. Di situ maka kritik saya itu di situ. Bukan persoalan ekspresi individu. Silakan mau berislam seperti apa, jenis keislaman seperti apa silakan, mau berkristen seperti apa juga silakan saja. Asal itu diekspresikan dalam ruang-ruang privat, jangan memaksakan kelompok lain, jangan memaksakan orang lain untuk begini dan begitu. Problem di Indonesia memang kalau sebuah keagamaan kemudian dipublikasikan dalam tanda petik, menjadi eksternalisasikan dalam petik, di situ mulai timbul benih-benih perpecahan satu dengan yang lain karena ada unsur pemaksaan dan sebagainya. Yang lebih parah lagi adalah dengan cara-cara kekerasan, memaksakan orang lain untuk mempraktekkan apa yang mereka anggap itu benar, padahal hanya asumsi, padahal hanya interpretasi, hanya pemahaman dan sebagainya. Di situ kira-kira ya yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir, memang yang lebih penting daripada diskusi Pancasila ini, saya kira yang lebih penting adalah bagaimana kita mengimplementasikan norma-norma yang terkandung di dalam Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Sudah jelas Pancasila itu sangat Islami, sudah jelas. Tidak ada satupun dari sila Pancasila itu yang bertentangan dengan ajaran-ajaran keislaman dan ajaran-ajaran keagamaan. Kalau bertentangan sudah dari dulu ditolak gitu. Nah, urusan sejarah nanti urusannya Pak Bambang karena beliau adalah sejarawan. Jadi pesan saya yang terakhir adalah bagi kalangan anak-anak muda ini, mahasiswa khususnya, ya harus kembali lagi saya katakan harus betul-betul menjadi penerus gagasan-gagasan yang sudah lama dicanangkan, yang sudah lama dipraktekkan oleh Bung Karno. Harus betul-betul kita praktekkan, betul-betul harus kita hadapi bersama sekarang, karena sekarang ini sedang gencar-gencarnya kelompok-kelompok tertentu yang mencoba untuk
mengganti ideologi negara dan sebagainya. Tanggung jawab kita sebagai anak-anak muda ini untuk mempertahankan Indonesia sebagai rumah bersama. Ini penting, mempertahankan Indonesia, membela Indonesia sebagai rumah bersama, karena ada berbagai macam kelompok yang terus-menerus mendistorsi sejarah bahwa Indonesia itu lahir karena Islam, lahir karena Muslim. Itu sudah sama sekali tidak benar. Karena sudah berkali-kali dijelaskan, Indonesia adalah hasil kerja keras dari berbagai macam kelompok agama. Ada Muslimnya, ada Kristennya, Hindu, Buddha dan sebagainya. Ada Jawa, ada Sunda, ada Manado, ada Batak, ada Ambon dan seterusnya. Karena ini adalah lahir dari kerjasama semua agama dan kepercayaan dan berbagai macam kelompok etnis dan suku, maka menjadi tanggung jawab kita bersama untuk merawat Indonesia ini sebagai rumah bersama. Bukan hanya rumah orang Islam saja atau Kristen saja, Jawa saja atau Sunda saja, tapi semuanya bagi seluruh bangsa, seluruh suku, etnis dan agama yang tinggal di teritori bernama Indonesia. Ya, dan saya termasuk salah seorang yang tidak suka dengan dikotomi pribumi non-pri. Sejak zaman dahulu kala, bahkan sebelum Adam lahir, saya sudah mendiskusikan tidak setuju dengan gagasan pri non pri itu. Itu gagasan yang betul-betul bisa sangat tidak akurat, sangat tidak tepat dalam konteks dimanapun, karena memang itu gagasan yang sangat politis, dikembangkan kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan politik tertentu. Ya, saya kira itu ya. Suara saya sudah semakin redup. Ya, saya mohon, mungkin sebagian setelah ini mungkin ada banyak yang inti dari pertemuan ini sebetulnya mungkin foto-foto. Jadi mungkin yang lebih baik adalah habis ini tidak perlu dilanjutkan pertanyaan lagi harapannya. Tapi kemudian kita tutup saja saya kira ya, oleh Pak Bambang nanti sebagai sejarawan yang akan menjelaskan tentang Pancasila dan sebagainya. Dari saya cukup sekian, dan mohon maaf kalau ada kekhilafan, kekurangan dan sebagainya. Kalau ada yang ingin bertanya lebih dalam dan sebagainya, saya masih di sini, bisa berdiskusi, bisa berdialog, tanya apapun begitu, saya persilahkan setelah acara ini selesai. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi mohon maaf, dan saya dari tadi belum memekikkan merdeka, jadi saya akan memekikkan merdeka sekarang. Merdeka! 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 Kayak PDIP saya. Terima kasih, silakan Pak Bapak. Iya, terima kasih. Tanggal 17 Agustus itu lahirnya bangsa Indonesia. 18 Agustus itu kan ibarat gini, orang lahir tanggal hari ini, aktenya besok turun. Makanya dalam proklamasi kan ada dikatakan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan seterusnya. Jadi ini persoalan yuridis dan persoalan fisik secara kenegaraan. Kemudian saya tidak mau berpanjang kata tentang masalah sekularisasi. Sebetulnya sekularisasi itu beda dengan sekularisme. Sekularisme itu benar-benar mendepak agama dari penyelenggaraan negara. Tapi sekularisasi itu sebetulnya desakralisasi. Kekuasaan yang tidak boleh dikritik. Kekuasaan yang istilahnya itu kalau zaman dulu itu paham dewa raja. Karena dewa itu adalah satu dengan raja, maka siapa yang kritik raja sama dengan kritik dewa, kan gitu kan. Nah itu sebetulnya bentuknya macam-macam. Ketika dalam bentuk klaim-klaim keagamaan itu bisa saja, karena itu kan klaim-klaim kebenaran secara sepihak. Sementara orang satu dengan yang lain itu kan memiliki kriteria kebenaran yang satu dengan yang lainnya berbeda. Dan agama negara tidak boleh terlalu jauh mencampuri hal seperti itu. Jadi privatisasi agama itu sebetulnya bukan bertentangan dengan agama, karena Tuhan sendiri kan tidak memaksakan sesuatu itu, apalagi tidak ada pola yang dianggap tetap. Kemudian yang kedua, coba perhatikan bahwa Pancasila adalah pilihan terbaik. Kenapa para founding fathers itu memberi rujukan itu pada Sriwijaya dan Majapahit? Perhatikan,
Sriwijaya itu mayoritas Buddhis. Tetapi sebenarnya bina negaranya itu sudah Bhinneka Tunggal Ika. Hanya bedanya di Sriwijaya kita tidak memiliki dokumen sejarah terlalu lengkap sebanding Majapahit. Di Majapahit kita memiliki sekitar 26 lontar perundang-undangan kuno. Sekarang ini hanya satu yang diterbitkan oleh Profesor Slamet Mulyana. Undang-undang Adigama, undang-undang Purwa Agama. Agama di sini maksudnya bukan religi, agamanya artinya hukum. Ya, maka itu hanya berlaku di Bali. Di Bali ada Sang Hyang Adigama, itu undang-undang ditetapkan pada zaman Raja Wikramawardhana. Kutara Manawa Dharma Sastra itu ditetapkan zaman Hayam Wuruk. Ternyata tidak semuanya didasarkan atas kompendium hukum Hindu, tetapi ada desa dresta, hukum adat yang ada di desa-desa, udahara, jurisprudensi. Jadi itu memang benar-benar hukum yang hidup. Dan itu oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 51 dikatakan bahwa hukum yang hidup itu berlaku secara hukum. Makanya di Bali sebelum ada KUHP nasional ditetapkan, ada tindak pidana yang bisa diadili di Bali karena memiliki dasar hukum yang sangat kuat, yaitu tindak pidana lokika sanggraha. Seorang berzina, kalau menurut hukum barat, kalau dia tidak terikat oleh perkawinan salah satu kan nggak bisa dilakukan pemidanaan. Karena apa? Karena tidak terikat perkawinan. Tetapi kalau hukum adat Bali bisa. Itu sesungguhnya hukum Majapahit yang diresepsi sampai hari ini. Makanya kalau seorang tidak usah nunggu orang ini nikah atau enggak nikah. Misalnya Iwayan siapa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana lokika sanggraha bertentangan dengan pasal 395 Kitab Undang-Undang Adigama, Jungto pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 dihukum sekian, gitu loh. Ini hukum yang hidup, gitu loh. Jadi bangsa kita ini, saya coba bikin puisi ini, itu sebetulnya kan cara saya untuk mensosialisasikan Pancasila supaya kita itu bangga dengan warisan bangsa kita. Abad ke-14 itu di Timur Tengah masih perang salib, masih primitif semua itu. Kita, dunia masih perang salib, sudah ada Bhinneka Tunggal Ika coba. Ernest Renan itu baru ngomong bahwa satunya agama tidak menjadi faktor berdiri kokohnya sebuah negara di masyarakat majemuk. Ketika Belgia sama Belanda pecah, 600 tahun sebelum Ernest Renan, Tantular sudah mengatakan Ruenika datu winuwuswa rebuda wiswa beniki ring apan kena parwanosen bangka jinat walawan siwa tatwa tunggal Bhinneka Tunggal Ika tandhana dharma mangruwa. Bangsa kita ini bangsa besar, jangan ikut-ikut Afghanistan. Coba bandingkan sekarang, cari rujukan hukum, cari rujukan sejarah di mana yang menandingi dalam hal mengelola kemajemukan selain Indonesia. Tidak ada, saya tegaskan. Hanya Indonesia yang punya itu. Waktu Majapahit bina negara di bawah Bhinneka Tunggal Ika, tidak pernah ada agama orang didiskriminasi. Apapun kebaikan agama kita masing-masing. Itu kadang-kadang kalau sistemnya nggak jelas, tergantung rajanya. Kalau rajanya adil, umat beragama lain diadili. Tapi kalau rajanya gila, kayak Khalifah Al-Hakim zaman dinasti Fatimiyah, gereja dihancurkan. Masa agama negara tergantung pada belas kasihan orang? Ini sistem Majapahit ini. Itulah sebabnya maka para founding father itu merujuk tata negara, merujuk pola kebinekaan Majapahit. Begitu Majapahit runtuh, apa yang terjadi? Kasus Syekh Tijidnar, kasus Kebo Kenongo. Karena agama formulanya berbeda, terjadi kriminalisasi. Coba mari kita belajar sejarah. Anda yang Islam jangan hanya baca Islam saja, yang Kristen jangan hanya baca Kristen saja. Jangan katak dalam tempurung. Anda mengatakan agama saya paling baik, ini yang paling akhir. Lah rohmu kuwi tok ora roh sing liyane. Mari kita buka dada kita untuk kita menerima segala yang ada. Itulah dadanya para founding fathers kita. Yamin seorang muslim, Soekarno seorang muslim. Tetapi dia bisa hafal Bhinneka Tunggal Ika Tantular. Dia hafal negara Kertagama Empu Prapanca. Justru dada
para proklamator Soekarno, Hatta, para founding father yang jembar bawiro tanpa winates, itulah yang melahirkan negara ini menjadi negara besar. Terakhir saya sampaikan, saya ingin membuat satu rujukan kecil saja. Ini saya bacakan Anda Undang-Undang Adigama zaman Majapahit. Dengarkan, ini bahasa Jawa kuno, bukan bahasa Jawa baru. Muah wong kang angrusak candi, prasada, dharma, sapasiman, kabuyutan pada lawan ngrusak bumi kabeh. Siapa yang merusak candi, yang merusak prasada, candi besar, katedral, masjid jamek, kira-kira seperti itu sekarang. Dharma, kabuyutan tempatnya para resi misalnya, sama dengan merusak seluruh bumi. Danda mulio becik malih, dia harus mengembalikan kerusakan itu seperti semula. Ini tahun 1403 ini. Kalau Anda merusak rumah saya, yang jadi korbannya cuma saya dan anak istri saya, aset-aset saya. Tapi kalau Anda merusak masjid, seluruh umat Islam di dunia ini terluka hatinya. Dan korban itu bukan sekedar korban harta benda, korban kehormatan, korban kemuliaan yang dianggap masing-masing agama, kebenaran yang dianggap masing-masing agama dijaga oleh para nenek moyang kita dulu yang luhur budinya. Kemudian apabila muah wong kang rusak sakal wiring rinusak, danda rong laksa patang tali, wuruk sadu gawe ngaranya. Dan orang itu kalau merusak apa yang hasil kerusakan tadi, selain dia mengembalikan semula dalam keadaan baik, dia harus membayar denda kepada negara 4 kali lipat daripada perusakan aset-aset pribadi. Ini suara dari abad ke-14. Masa di abad 21 kita lebih primitif dari abad ke-14? Pertanyaannya sekarang, di bawah payung Siwa Buddha, ketika Hindu dan Buddha berkuasa di negeri ini, tidak pernah menjadikan hukum-hukum Hindu saja sebagai tolak ukur, maka Majapahit menjadi jaya. Kenapa kita yang Kristen sekarang coba-coba untuk misalnya ingin sedemikian rupa supaya yang benar hanya saya, yang lain in the cost. Yang Islam berkata, yang saya paling akhir, yang lain ketinggalan, tidak dapat tempat. Bumi ini adalah buminya Sang Yang Widi, buminya Tuhan. Indonesia ini adalah tanah pusaka. Di sini kita lahir, di sini kita akan menerima pusara kita. Karena itu muliakan Indonesia semulia-mulianya. Merdeka, merdeka. Luar biasa. Hari ini saya menggunakan istilah provoking talk. Artinya ya banyak pikiran-pikiran yang provokatif yang bisa saja membuat kita berubah pikiran setelah keluar dari ruangan ini. Karena itu saya percaya guru yang biasa-biasa aja itu mengajar. Guru yang baik itu memberitahu, memberi contoh. Tapi guru yang hebat adalah yang menginspirasi. Mari kita beri tepuk tangan kepada kedua narasumber kita.